Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dengan ruam merah gatal yang terasa panas dan menjengkelkan di kulit? Atau mungkin benjolan-benjolan timbul yang terasa seperti dikeroyok semut? Ya, kita sedang berbicara tentang biduran, atau dalam istilah medis disebut urtikaria. Kondisi kulit ini memang sangat mengganggu, namun kabar baiknya, ada banyak cara untuk meredakan gejalanya dan mengembalikan kenyamanan kulit Anda. Jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Biduran adalah kondisi umum, dan melalui artikel ini, kita akan membahas tuntas mulai dari penyebab hingga langkah-langkah penanganan yang bisa Anda lakukan, baik di rumah maupun dengan bantuan medis. Apa itu biduran, urtikaria? Biduran adalah reaksi kulit yang menyebabkan munculnya ruam merah atau benjolan yang menonjol, disebut juga wheals atau bentol, di permukaan kulit. Bentolan ini biasanya sangat gatal, terkadang disertai sensasi terbakar atau menyengat. Ciri khas biduran adalah kemampuannya untuk muncul dan hilang dalam hitungan jam, berganti lokasi, atau bahkan meluas ke area tubuh lain. Kenali pemicunya. Mengapa biduran bisa muncul? Mencari tahu pemicu biduran adalah kunci utama untuk mencegahnya kambuh. Biduran biasanya merupakan reaksi alergi atau iritasi terhadap zat tertentu, atau bahkan kondisi tubuh itu sendiri. Beberapa penyebab umum meliputi alergi makanan, makanan laut, udang, kepiting, kacang-kacangan, telur, susu, gandum, atau bahan tambahan makanan. Alergi obat-obatan, beberapa jenis obat seperti antibiotik, SAID, obat antiinflamasi nonsteroid seperti ibuprofen, aspirin, atau obat tekanan darah tinggi. Gigitan atau sengatan serangga, nyamuk, lebah, semut, atau serangga lainnya. Kontak langsung dengan alergen, bulu hewan, lateks, serbuk sari, gigitan ulat, atau tanaman tertentu. Faktor fisik, paparan dingin, es, air dingin, panas, keringat berlebihan, mandi air panas, tekanan pada kulit, pakaian ketat, atau sinar matahari. Infeksi, infeksi virus, flu, demam, bakteri, atau parasit. Stres, stres emosional yang tinggi dapat memicu atau memperburuk biduran. Penyakit tertentu, gangguan tiroid, lupus, atau kondisi autoimun lainnya. Mengobati biduran, langkah awal meredakan di rumah. Ketika biduran menyerang, fokus utama adalah meredakan rasa gatal dan ketidaknyamanan. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa Anda lakukan di rumah. Kompres dingin atau mandi air dingin. Dingin dapat membantu mengecilkan pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan meredakan gatal. Anda bisa menggunakan kompres kain basah dingin atau mandi air dingin. Gunakan pakaian longgar dan berbahan katun. Hindari pakaian ketat yang bisa menggesek kulit dan memperparah iritasi. Bahan katun yang lembut dan menyerap keringat akan lebih nyaman. Hindari menggaruk. Meskipun sulit, menggaruk hanya akan memperparah iritasi, merusak kulit, dan meningkatkan risiko infeksi. Gunakan ujung jari yang lembut untuk menekan area yang gatal jika benar-benar tidak tertahankan. Mandi oatmeal kolloid. Oatmeal kolloid memiliki sifat antiinflamasi dan menenangkan kulit. Campurkan bubuk oatmeal kolloid ke dalam bak mandi berisi air hangat, bukan panas, dan berendamlah selama 15-20 menit. Cukupi kebutuhan cairan, minum banyak air putih dapat membantu menjaga kulit tetap terhidrasi dan mendukung proses detoksifikasi tubuh. Bantuan dari apotek, obat bebas untuk biduran. Untuk meredakan biduran yang lebih persisten, Anda bisa mencari bantuan dari obat-obatan bebas, over the counter, yang tersedia di apotek. Antihistamin oral, ini adalah lini pertahanan pertama yang paling efektif. Antihistamin bekerja dengan memblokir histamin, zat kimia yang dilepaskan tubuh saat alergi dan menyebabkan gatal serta bentolan. Antihistamin non-kantuk, contohnya cetirizine atau loratadine. Cocok untuk penggunaan siang hari karena minim efek samping kantuk. Antihistamin generasi pertama, kantuk, contohnya diphenhydramine. Efektif untuk meredakan gatal dan bisa membantu tidur jika biduran mengganggu istirahat malam. Gunakan dengan hati-hati saat beraktivitas. Krim atau lotion anti gatal, produk yang mengandung mentol, calamine, atau hidrocortisone dosis rendah dapat memberikan sensasi pendinginan dan membantu meredakan gatal secara lokal. Pastikan untuk membaca petunjuk penggunaan. Kapan harus ke dokter? Tanda bahaya biduran. Meskipun biduran umumnya tidak berbahaya, ada beberapa situasi di mana Anda harus segera mencari pertolongan medis. Gejala parah atau meluas, biduran yang sangat luas, tidak membaik dengan pengobatan rumahan, atau berlangsung lebih dari beberapa hari, pembengkakan di wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan, angioedema. Ini adalah kondisi serius yang bisa menyumbat saluran napas dan memerlukan penanganan darurat. Sulit bernapas atau menelan,
Jika biduran disertai dengan sesak napas, mengih, atau sulit menelan, segera hubungi layanan darurat atau pergi ke IGD terdekat. Ini bisa menjadi tanda reaksi alergi parah, anafilaksis. Pusing, nyeri dada, atau perut, gejala ini bersamaan dengan biduran juga memerlukan perhatian medis segera. Biduran kronis, jika biduran sering kambuh, berlangsung lebih dari 6 minggu, atau sangat mengganggu kualitas hidup, konsultasikan dengan dokter untuk mencari tahu penyebab mendasar dan mendapatkan penanganan yang lebih spesifik. Tips mencegah biduran kambuh. Setelah berhasil mengatasi biduran, langkah selanjutnya adalah mencegahnya kambuh kembali. Catat pemicu, buat jurnal harian untuk mencatat makanan, obat-obatan, aktivitas, atau situasi stres sebelum biduran muncul. Ini akan membantu Anda mengidentifikasi pemicu potensial. Hindari alergen yang diketahui. Setelah mengidentifikasi pemicu, hindari paparan sebisa mungkin. Kelola stres, lakukan teknik relaksasi seperti yoga, meditasi, atau pernapasan dalam untuk mengurangi tingkat stres. Jaga suhu tubuh, hindari perubahan suhu ekstrim, mandilah dengan air hangat, bukan panas, dan kenakan pakaian yang sesuai dengan cuaca. Gunakan sabun dan pelembab lembut, pilih produk bebas pewangi dan hipoalergenik untuk menjaga kesehatan kulit. Perhatikan lingkungan, jaga kebersihan rumah, hindari debu, bulu hewan, atau bahan kimia iritan lainnya. Konsultasi dengan dokter atau ahli alergi. Jika pemicu sulit ditemukan atau biduran sering kambuh, dokter dapat melakukan tes alergi atau memberikan penanganan jangka panjang. Kesimpulan, biduran memang menjengkelkan, tapi dengan pemahaman yang tepat tentang penyebabnya dan langkah penanganan yang benar, Anda bisa meredakan gejalanya dan kembali beraktivitas dengan nyaman. Ingatlah untuk selalu mendengarkan tubuh Anda dan jangan ragu mencari bantuan profesional jika gejala memburuk atau menyebabkan kekhawatiran serius. Kulit yang tenang dan bebas gatal adalah hak Anda.